Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutahira Nur Insirat dengan NIM 1057311112020 dari kelas AK20D, jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil presentasi yang telah saya buat dengan judul materi Hak Asasi Manusia. Tugas ini merupakan tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan Pancasila yang dibina oleh Ibu Fatmawati Andi Mapasere, MSI. Langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu Sejarah Hak Asasi Manusia. Ternyata, bangsa Barat atau Eropa yang pertama kali menyuarakan tentang HAM, di mana berdasarkan catatan sejarah hak asasi manusia, Inggrislah yang pertama kali menyuarakannya. Tercatat di Inggris terdapat seorang filsuf yang mengungkapkan gagasan atau merumuskan adanya hak alamiah atau natural rights, yaitu John Locke pada abad ke-17 Masehi. Sejarah perkembangan hak asasi manusia tidak terlepas dari 3 hal penting, yaitu yang pertama Magna Carta, yang kedua terjadinya revolusi di Amerika, yang ketiga revolusi Perancis. Materi yang kedua, pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia atau disingkat dengan HAM atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai human rights dan dalam bahasa Prancis disebut sebagai droit de l'homme adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Sedangkan menurut John Locke, hak asasi manusia adalah suatu hak yang bersifat mendasar, hak yang dimiliki oleh manusia sesuai dengan kodratnya yang pada dasarnya tidak bisa dipisahkan. Materi yang ketiga, ciri-ciri hak asasi manusia. Antara lain yang pertama, HAM tidak diberikan kepada seseorang, melainkan hak semua orang. Yang kedua, HAM tidak dapat dicabut, dihilangkan, atau diserahkan. Yang ketiga, HAM bersifat hakiki, yaitu hak yang sudah ada sejak manusia dalam kandungan. Materi yang keempat, pelanggaran HAM dan pengadilan HAM. Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja ataupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang berlaku, menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Berdasarkan sifatnya, pelanggaran HAM dibedakan menjadi 2. Yang pertama, pelanggaran HAM berat, dan yang kedua, pelanggaran HAM ringan. Yang kedua, pengadilan HAM. Pengadilan Hak Asasi Manusia atau disingkat sebagai Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Tugas dari pengadilan HAM ini adalah memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat, serta memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat di luar batas teritorial di luar wilayah Indonesia. Materi selanjutnya, tujuan hak asasi manusia. Tujuan hak asasi manusia atau HAM adalah untuk melindungi hak manusia untuk hidup dengan harga diri, yang meliputi hak untuk hidup, hak atas kebebasan, dan hak keamanan. Tujuan HAM yang lain adalah sebagai alat untuk melindungi manusia dari kekerasan dan kesewenang-wenangan. Materi selanjutnya, contoh kasus pelanggaran HAM. Yang pertama, contoh kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia. Antara lain yang pertama, kasus tragedi Partai Komunis Indonesia yang terjadi pada tahun 1965 sampai 1966. Yang kedua, kasus penembakan misterius atau disingkat sebagai Petrus yang terjadi pada tahun 1982 sampai 1985. Yang ketiga, tragedi Semanggi dan kerusuhan yang terjadi pada bulan Mei 1998. Sedangkan kasus pelanggaran HAM yang terjadi di luar negeri antara lain yang pertama, konflik antara Israel dan Palestina. Yang kedua, perang sipil di Bosnia. Yang ketiga, kasus apartheid yang terjadi di Afrika Selatan. Materi yang terakhir yaitu upaya penegakan HAM. Upaya penegakan HAM dapat dimulai dari lingkungan keluarga, masyarakat sekitar, sekolah, dan masyarakat luas. Adapun beberapa upaya penegakan HAM antara lain yang pertama, membentuk kerjasama internasional. Yang kedua, membentuk lembaga terkait penegakan HAM. Yang ketiga, membentuk lembaga pengadilan HAM. Kesimpulan dari materi kita kali ini yaitu hak asasi manusia atau HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu sesuai dengan kiprahnya.
Setiap individu memiliki keinginan agar HAM-nya terpenuhi. Akan tetapi, satu hal yang perlu kita ingat, bahwa kita jangan pernah menindas atau melanggar HAM orang lain. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas segala perhatian. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa memberi manfaat bagi kita semua. Dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Anda, mohon untuk dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.